Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ibu Zakia, Ibu Moderator. Dengaran suaranya, Ibu Zakia? Oh iya, sudah. Ya, Pak Herman ini juga bersama istri adalah pasangan couple, pasangan hidup angkatan 98 ya Pak ya, benar ya? Ya. Ya, hadir juga Bu Nikmah hari ini? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Jadi beliau berdua ini sesama aktivis ya ketika kuliah dan saat ini juga selain sebagai satu angkatan tahun 98, beliau berdua juga alhamdulillah berjodoh di jurusan matematika. Baiklah Pak, ini karena kesempatan terakhir tetap sama kesempatan yang kami berikan 15 menit pada Pak Herman untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Kepada Pak Herman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli harikal kafirun. Sallallahu alaihi wasallam la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hormat Bapak Ibu dosen, para guru besar matematika yang alhamdulillah hari ini bergabung bersama kita semua pada meet virtual alumni matematika UNG dan seluruh para alumni dari semua angkatan pada kesempatan ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana proses pembelajaran pandemi di sekolah atau madrasah. Yang pasti saya agak sedikit grogi, Ibu Moderator, Ibu Zakia, karena pada kesempatan ini bersanding dengan para guru besar yang tidak lain adalah dosen-dosen kami ya, dosen-dosen kita. Apalagi setahu saya angkatan 98 ini adalah angkatan yang paling fenomenal dan paling memusingkan para dosen ya. Jadi pada kesempatan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen, orang tua kami, mohon maaf atas kelakuan dan tindakan kami di masa silam. Tapi berkat kesabaran beliau-beliau ini, alhamdulillah kami bisa menjadi seperti saat ini. Dari mulai Bapak Prof. Sarson, Prof. Epi, Prof. Hamsa Uno, Prof. Nur, dan Bapak Ibu dosen lainnya. Jadi sekali lagi terima kasih atas ilmu yang diberikan. Ya, saya langsung pada materi yang diberikan pada kami, bagaimana pengalaman ya atau proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah madrasah saat masa pandemi. Nah, kebetulan saya berada di madrasah MAN 1 Bualemo. Apa yang disampaikan oleh para besar tadi itu benar. Yang paling susah ya dijalankan saat ini oleh para guru itu adalah pembelajaran daring. Bayangkan kita ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun terproses dengan pembelajaran yang ada tatap mukanya. Berproses yang ada guru, ada siswa di dalam satu ruang kelas. Itu berpuluh-puluh tahun kita jalani. Tiba-tiba di tahun 2020 itu berubah. Para guru harus dipaksa untuk melakukan pembelajaran yang tidak secara tatap muka tapi secara daring. Sehingga dengan sendirinya kompetensi guru ini sangat ditantang. Maka saya menyebut bahwa saat ini guru itu seperti berlari sambil mengikat sepatu atau mengikat sepatu sambil berlari. Jadi bagaimana tanggung jawab guru dalam melakukan pembelajaran matematika atau mata pelajaran lainnya, dan di sisi lain guru dituntut untuk menguatkan kompetensinya. Bagaimana apa yang diajarkan oleh siswa, oleh guru ini bisa dipahami oleh siswa. Apalagi mata pelajaran matematika. Tetapi itu menjadi tantangan yang harus dilalui oleh guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sarson tadi.
bahwa guru membawa misi negara, mencerdaskan anak bangsa, apapun itu ya harus baik. Dan ini yang sudah kami lakukan. Nah, kebetulan di Kementerian Agama, kita punya panduan ya. Panduan itu turun pada saat sekitar 3 bulan setelah pandemi ini berjalan ya, setelah pandemi ini datang di Indonesia. Jadi ada surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat. Jadi dengan kurikulum darurat ini menjadi modal kami di madrasah bagaimana kemudian mendesain pembelajaran ya, semua pembelajaran tidak hanya matematika di masa pembelajaran daring begitu. Nah, pada substansi kurikulum darurat ini yang dilakukan oleh sekolah, oleh madrasah ya, oleh kami di Satu Buah Lemo dan seluruh madrasah-madrasah lainnya itu melakukan modifikasi dan inovasi dalam bentuk struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam satu hari kita dibatasi hanya ada 1, 2 atau 3 mata pelajaran yang diajarkan, terutama pada mata pelajaran utama, peminatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi tuntutan kompetensi dasar, ya, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ibadah, dan kesalehan sosial. Begitu. Nah, kemudian pada kurikulum darurat itu juga kita dituntut bagaimana kegiatan pembelajaran itu sangat maksimal melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Dan mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian, kegiatan pembelajaran harus mengembangkan kompetensi literasi bahasa, literasi matematik, literasi sains, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Nah, kemudian, bagaimana materi, metode, media, dan sumber belajar yang diberikan ya. Nah, sesuai dengan tuntutan atau panduan kurikulum darurat, maka kita yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar yang dimaksud adalah kita memilah mana materi-materi yang esensial yang diberikan. Jadi ada beberapa materi yang tidak diberikan, tapi lebih memilih pada materi-materi esensial. Bahkan yang berkembang saat ini itu bukan lagi pada materi esensial, tapi sudah masuk pada kompetensi dasar esensial. Begitu. Kemudian setelah itu kita akan mencocokkan dengan sumber-sumber belajar, dengan buku-buku apa yang cocok sesuai dengan materi-materi esensial yang sudah dipilih oleh guru. Nah, setelah itu baru menyusun RPP. Nah, bagaimana model dan metode pembelajaran? Nah, desain pembelajaran itu diperkuat melalui pendekatan berbasis saintifik yang bentuknya seperti model pembelajaran berbasis penemuan, model pembelajaran berbasis penelitian, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran lainnya yang dimana itu sangat memungkinkan peserta didik bisa belajar aktif dan kreatif. Memang ini bukan menyulap ya, semudah membalik telapak tangan ya. Dan itu ada kendala besar yang kita hadapi. Tetapi sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, para guru tidak ada pilihan lain untuk harus melakukan ini. Makanya tadi Ibu Prof. Nur sempat menyinggung tadi ada namanya blended learning. Nah, itu kita lakukan juga di Satu Buah Lemo. Jadi, ada materi-materi yang diajarkan secara virtual, kemudian tidak dipahami oleh siswa, maka itu akan diajarkan secara luring. Pilihannya ada 2. Apakah guru mengunjungi langsung rumah siswa tersebut, atau siswa yang datang ke sekolah secara bergantian meminta penjelasan lebih lanjut tentang materi yang sudah diberikan. Jadi seperti itu. Jadi menggabungkan antara luring dan daring. Jadi blended learning. Kemudian hal lain yang dilakukan oleh guru juga adalah guru itu sekarang karena dituntut untuk harus bagaimana menyajikan materi pembelajaran secara daring, maka guru-guru sekarang itu sudah jadi YouTuber. Jadi mereka membuat konten-konten video di YouTube dan itu dibagi kepada siswa, ya, yang akhirnya itu menjadi bahan siswa untuk belajar, gitu. Dan videonya bisa secara live ya, secara kalau saya menyebutnya itu secara sinkronus dan asinkronus. Jadi dia secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, itu yang kita sudah jalankan ya saat ini di Man 1 Bualemo. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana dengan pengolahan kelas? Nah, pengolahan kelas kebetulan kita di Man 1 Bualemo itu sudah maksimal menggunakan e-learning ya. Jadi di e-learning itu semua kelas sudah diatur dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Semua ada di situ, guru mapel, wali kelas itu masuk di situ. Jadi setiap pagi pada pukul 7.30 itu guru mengabsensi siswa melalui e-learning. Jadi siswa masuk itu mengabsen, kemudian menerima materi pelajaran 1 sampai 3 jam ke depan. Begitu. Nah, sekali lagi, apa yang kami lakukan ini bukan tidak ada kendala, pasti ada kendala. Kendala terbesar itu adalah seperti yang sudah disampaikan oleh para guru besar tadi. Jadi ada siswa yang tidak mau tahu, mau belajar luring, daring, ya terserah gitu. Ada juga orang tua yang sama sekali tidak tahu anaknya ini belajar atau tidak, karena orang tuanya bekerja di kebun. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala besar, tapi sekali lagi itu tetap akan dihadapi oleh para guru. Sehingga saya, ya kebetulan saya punya tugas tambahan sebagai kepala madrasah, pada eksekusi terakhir kepada teman-teman guru itu saya sampaikan, jika semua proses sudah dilakukan dan siswa itu tidak aktif, maka hanya ambil saja bagaimana mereka punya akhlak, bagaimana mereka punya ibadah, dan bagaimana mereka punya kesalahan sosial sehari-hari. Itu saja yang dinilai. Kalau misalkan semua hal yang sudah dilakukan oleh guru tidak mempan kepada situ, ya ambil saja tinggal 3 itu dan berikan saja nilai. Karena itu sudah usaha guru yang paling terakhir. Serahkan semua kepada Allah. Bahwa masa depan mereka itu bukan kita tentukan, tapi ditentukan oleh mereka sendiri. Yang penting kita guru sudah berusaha. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan kendala yang kami hadapi, ya yang pasti sudah saya sampaikan tadi, tapi garis besarnya yang pertama adalah kompetensi guru yang masih harus beradaptasi dengan suasana pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, peserta didik yang tidak maksimal mengikuti sistem pembelajaran daring. Nah, harapan ke depan adalah yang pertama, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Hamsa Uno yang ada kurikulum yang simpel ya atau rekayasa pedagogik. Nah, sehingga itu memang yang pertama saya sudah sering kali ini berdiskusi dan selalu menjalankan di setiap pertemuan-pertemuan webinar-webinar, yaitu penyederhanaan kurikulum ya melalui kebijakan Kemendikbud. Selama ini kurikulum ada penyederhanaan tapi diserahkan kepada guru ya. Tetapi ini harus diatur secara regulatif ya dari Kemendikbud. Memang kurikulum saat ini untuk masa pandemi sudah harus dilaksanakan karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Begitu. Kemudian yang kedua, penguatan infrastruktur yang terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Dan yang ketiga adalah penguatan kompetensi guru. Ini yang harus dikuatkan. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa kita berpuluh-puluh tahun lamanya terbiasa dengan pembelajaran tatap muka dan saat ini kita dipaksa ya menjadi kebutuhan utama adalah melakukan pembelajaran secara daring. Dan ini guru itu seperti saya katakan tadi, berlari sambil ikat sepatu atau ikat sepatu sambil berlari. Punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi juga di sisi lain guru harus kuat kompetensinya. Saya kira demikian dan saya ingin mengatakan bahwa saat ini prinsip saya adalah jalan saja, kita berjalan saja sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Karena biasanya kemampuan terbaik itu akan selalu muncul di tengah perjalanan. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilman telah memaparkan materi yang telah disiapkan, di mana tadi beliau sudah menyampaikan upaya-upaya yang telah beliau lakukan sebagai seorang kepala MAN 1 Bualemo dan juga sekaligus sebagai seorang guru matematika ya dalam hal ini. Maka dengan berakhirnya materi Pak Irman tadi, maka seluruh materi dari para pemateri telah disampaikan. Ada beberapa poin yang sempat saya catat di sini. Yang pertama dari Prof. Evi sudah menyampaikan tentang fakta dan permasalahan, dan semua dari keenam pemateri sepakat bahwa pembelajaran daring saat ini pada masa pandemi ini merupakan tantangan bagi kita semua.
Dan beliau berenam tadi sudah menyampaikan kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh untuk menjadi solusi dari permasalahan dan tantangan tadi. Bagaimana bisa menemukan peluang dalam setiap tantangan yang dihadapi dalam masa pandemi ini. Prof. Efni menyampaikan bahwa perlu adanya media yang bisa disiapkan oleh guru dalam penyampaian materi, begitu juga perlu adanya penguatan ikatan emosional ya, walaupun tidak berjumpa tetapi tetap komunikasi antara guru dengan siswa perlu dijaga sehingga tetap terjadi jalinan emosional antara guru dan siswa. Kemudian Prof. Hamzah tadi menyampaikan mengawali materinya dengan sejarah kurikulum, landasan pendidikan dan teknologi pembelajaran. Beliau memberikan 10 solusi, diantaranya adalah instruksi kurikulum yang simpel, peran orang tua, belajar online dan tetap belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga tadi Prof. Sarfan, beliau menyampaikan bahwa 2 tugas utama seorang guru dalam pembelajaran matematika adalah transfer knowledge dan transfer value. Jadi bagaimana knowledge transfer dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan kepada siswa dalam diri siswa itu dapat tersampaikan gitu ya, dapat terbentuk dalam diri siswa. Kemudian Prof. Nur, untuk menghadapi masa pandemi ini, seorang guru harus benar-benar menyiapkan materi yang mampu mengcover seluruh aktivitas pembelajaran baik daring, luring maupun kolaborasi antara keduanya. Sehingga perlu disusun materi yang runtun secara konsepnya sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir tadi dari Pak Irman menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan bahwa seorang guru dalam hal ini harus cepat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada, meningkatkan kompetensinya dengan berbagai upaya agar target-target yang hendak dicapai dan dapat dikuasai oleh siswa itu bisa tercapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, ya, senantiasa mengupgrade kompetensi yang sudah dilakukan. Dan beliau menyampaikan, beliau sendiri yang merasakan di lapangan tentang kondisi saat ini, karena beliau sebagai seorang guru, jadi beliau merasakan perlu adanya senantiasa peningkatan kompetensi guru. Ya, ini menjadi peluang mungkin ya antara jurusan matematika dengan sekolah-sekolah dan para guru alumni jurusan matematika bagaimana bisa berkolaborasi dalam rangka peningkatan kompetensi guru ini. Demikian tadi materi dari ke-6 pemateri kita. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya sudah dikode oleh panitia bahwa pertanyaan hanya ada 3 dari 3 orang dan masing-masing hanya boleh memberikan 1 pertanyaan saja.